Jangan diremehin gitu dong. Pipa PVC juga bisa jadi reaktor fermentasi kalau konsepnya benar. Tapi ya jelas refiner kita lebih estetik. Sebenarnya aku masih bingung sih cara kerja alatnya. Dia ngapain sih ke pump? Yang aku tahunya itu alatnya itu habis masuk terus keluar. Gimana sih cara kerja alatnya itu? Nah, jadi cara kerjanya itu simple. Pulp ini kan serat mentahnya dari kayu. Nah, jadi kalau langsung diolah tanpa refiner, dia itu bisa menghasilkan kertas yang gampang sobek dan keras. Jadi dengan diolah dengan refiner ini, serat pulp itu dia itu jadi lebih lunak, fleksibel, dan dapat berikatan satu sama lain yang menghasilkan kertas yang lebih mudah dicetak dan fleksibel. Oh, jadi kayak gitu. Jadi seperti kayak kita lagi nyisir rambut yang kusut agar rambutnya itu lebih lembut dan mudah diikat ya. Iya, bedanya ini nyisirnya pakai alat 3 ton dan pakai listrik ribuan watt. Bayangin nyisirnya pakai listrik yang kuat gitu, kepalanya bisa nyentrum. Udah ya, ayo kita siap-siap, kita mulai. Zara, kamu bagian alat. Sally, kamu bagian teknis. Rido, kamu bagian narasi. Terus Egi, kamu bantu bagian visual dan penjelasan dikit, oke? Halo teman-teman semuanya, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang refiner. Berikut miniatur refiner kami. Buat yang belum tahu, refiner itu bukan nama penyanyi ya, tapi adalah mesin industri berat yang tugasnya menggunakan serat dan kayu supaya kertas jadi kuat dan halus. Ini adalah alatnya. Secara teknis, alat refiner bekerja dengan prinsip gesekan mekanis. Di dalam alat ini terdapat 2 piringan bergerigi. Yang pertama rotor yang akan berputar dan yang kedua stator yang diam. Nah, pulp akan masuk melalui tengah, kemudian digesek oleh rotor dan stator. Gesekan ini akan membuat serat terfibrilasi, yang artinya serat terurai halus tanpa putus. Nah, di miniatur ini kita pakai gear kecil dan karet gelang untuk menggambarkan putarannya. Dan juga kami membuat saluran masuk dan saluran keluar agar memperlihatkan alurnya. Meskipun ini bukan mesin sungguhan, tapi susunannya ini menggambarkan prinsip kerja refiner yang sesungguhnya. Nah, ini kan misalnya Pak Menta. Kita masukkan ke bagian tengah refiner. Pak Menta tersebut akan diputar di dalam refiner, yang dimana nanti akan keluar dari bagian outlet yang menghasilkan serat yang lebih halus. Jadi seperti ini. Kertas tidak cepat sobek, kasar, dan bisa menggunakan dengan cetak berkertas tinggi. Tapi refiner juga nggak bisa sembarangan. Kalau terlalu lama, serat bisa menjadi putus dan terlalu pendek. Kalau serat menjadi terlalu pendek, kertas akan mudah rapuh. Nah, jadi kalau di industri itu biasanya ada yang namanya pengukuran finesse atau keleluasan air yang keluar dari pulp. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah proses refining ini sudah cukup atau belum. Berarti kita nggak bisa asal refining ya, harus ada ukuran tertentunya gitu. Nah, betul. Makanya industri memakai sensor dan pengontrol otomatis agar hasilnya konsisten. Kami memilih untuk membuat miniatur ini karena refiner seringkali disepelekan. Padahal refiner berguna untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan kertas. Jadi, pulp akan diolah sebelum menjadi kertas yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari bungkus nasi padang sampai kertas sidang skripsi itu lewat proses refining dulu ya kawan-kawan. Semoga presentasi ini membantu teman-teman semua untuk memahami peran penting dari alat refiner. Meskipun miniatur, namun kami berusaha untuk menjelaskan proses yang sebenarnya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Dan jangan lupa, di balik setiap lembaran kertas, ada mesin refiner yang bekerja keras. Dan juga ada mahasiswa TPK yang nggak tidur semalaman buat bikin miniatur.